Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erman Veta Pranita. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak cuplikan video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara semestinya dimaksudkan untuk merealisasikan ketentuan dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang sudah beberapa kali mengalami perubahan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan dirubah lagi yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sehingga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sistem umum peradilan tata usaha negara, yaitu suatu lembaga peradilan yang satu-satunya mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tata usaha negara. Akan tetapi, apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ternyata Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah merupakan peradilan khusus karena kewenangannya terbatas pada penyelesaian sengketa administrasi yang memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 tersebut. Sedangkan sengketa administrasi hanya membuat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjadi wewenang peradilan umum. Dalam kurun waktu 15 tahun sejak lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut telah mengalami penyempitan-penyempitan pula, karena satu persatu membentuk pengadilan khusus tersendiri seiring lahirnya Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial, dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah atau pilkada. Terbentuknya pengadilan-pengadilan khusus di bidang administrasi tata usaha negara tersebut tidak terlepas dari proses penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dianggap kurang efektif dan efisien, karena di samping memerlukan waktu yang cukup lama, karena harus melalui proses pemeriksaan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta manfaatnya yang belum optimal, karena Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menuntut memutus dari segi legalitas saja, sedangkan ganti rugi harus lagi melalui peradilan umum. Pada saat ini, sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, untuk keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh penjabat atau badan pusat dan keputusannya bersifat nasional, penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Khusus untuk sengketa yang ada upaya administratif, melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama. Selanjutnya kasasi dan peninjauan kembali. Yang kedua, untuk keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau penjabat daerah dan keputusannya yang jangkauannya berlakunya di wilayah daerah yang bersangkutan, penyelesaiannya memakai sistem dua tingkat, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan sistem Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat terakhir. Dualisme yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara tersebut kemungkinan di masa mendatang akan menimbulkan persoalan tersendiri, karena setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, serta setiap orang berhak mendapat bantuan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan.
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga proses penyelesaian sengketa diharapkan tidak membedakan subjek atau objek hukum karena dapat menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pencari keadilan. Minimnya jumlah perkara yang masuk di beberapa pengadilan tata usaha negara di wilayah tertentu seperti Palu, Kendari, Palangkaraya Raya, Samarinda, Bengkulu, dan lain sebagainya, yang rata-rata setahun tidak lebih dari 10 perkara, bahkan ada yang 2 atau 5 perkara saja, dapat juga ditafsirkan sebagai bentuk masih kurangnya kepercayaan para pencari keadilan untuk membawa perselisihan sengketa tata usaha negara yang dialaminya melalui pengadilan tata usaha negara. Hal tersebut mungkin saja diakibatkan karena kurang efisien dan belum efektifnya proses penyelesaian sengketa tersebut yang memakan waktu yang berkepanjangan dan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh pencari keadilan.